Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, di hari Jumat 18 Juni 2021, mari kita berikan kesempatan, mari kita pakai waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Mari kita persiapkan diri kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Yang menjadi renungan kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Yesaya 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Itu yang menjadi bahan renungan kita untuk hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita mungkin pernah mendengar cerita tentang si kerbau yang dieksekusi oleh tuannya karena tuannya mendengarkan kabar tentang si kerbau yang tidak mau lagi bekerja padanya, dan dia merasa sangat tersiksa ketika berada atau ketika tuannya memelihara dia. Si kerbau bercerita kepada si kambing dengan mengatakan bahwa dia sangat kelelahan dan dia tidak akan bekerja besok, dia mau istirahat dulu. Lalu si kambing berbicara kepada si ayam bahwa si kerbau dia sangat kelelahan dan dia tidak akan bekerja besok. Si ayam berbicara kepada si bebek bahwa si kerbau tidak mau bekerja, dia sangat malas dan dia tidak ingin diganggu. Lalu si bebek bercerita kepada si kucing bahwa si kerbau tidak mau lagi bekerja dan dia tidak mau lagi disuruh oleh bosnya, dan dia tidak sama sekali menolak untuk melakukan apapun. Dia ingin tenang dulu, jangan diganggu, dan dia ingin bersenang-senang. Lalu si kucing menceritakan kepada bosnya bahwa si kerbau tidak ingin lagi tinggal di rumah si bosnya, dan si kerbau tidak ingin lagi bekerja dan dia sangat membenci si bosnya. Akhirnya si bosnya datang atau tuannya datang lalu mengeksekusi si kerbau, padahal si kerbau tidak punya kesalahan apa-apa. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari akibat dari kesalahan akibat memutarbalikkan fakta. Di tengah-tengah dunia ini, hal ini sering terjadi. Ketika ada pasangan yang tidak serasi lagi dalam kehidupan berkeluarga mereka, mereka akan mencoba mencari celah-celah lalu memutarbalikkan fakta. Padahal dulu baru kenalan, memulai keluarga yang baru, apapun kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, itu bisa dimaklumi oleh pasangan yang lain. Tetapi ketika sudah tidak serasi lagi, sudah tidak ada kesamaan persepsi atau tidak saling menerima lagi, maka akan sering terjadi yang namanya memutarbalikkan fakta. Bahkan dengan cara itu, dia berupaya untuk menjauhkan diri dengan pasangannya. Sehingga sering kita dengar di dunia sekarang ini terjadi kasus perceraian, kasus KDRT, atau kasus-kasus yang lain yang terjadi di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah keluarga orang Kristen itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, itulah akibat dari perbuatan yang suka memutarbalikkan fakta. Di dalam nas kita ini, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa adalah perbuatan yang sangat celaka jika melakukan perbuatan memutarbalikkan fakta, yang mengatakan bahwa kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang itu menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan yang manis itu menjadi pahit. Itu adalah perbuatan yang firman Tuhan sendiri mengatakan celakalah. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kalau firman Tuhan mengatakan celaka, bahwa hukuman Tuhan akan segera datang kepada orang-orang yang dikatakan celaka. Firman ini dituliskan oleh Yesaya
ketika memang umat Israel hidup selalu bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Di awal Yesaya 5 ini Tuhan telah merawat kebun anggur, menanam anggur, memupuknya, bahkan membuat pagar untuk keamanan dari kebun anggur tersebut. Tetapi setelah ditunggu hasil, ternyata kebun anggur itu tidak menghasilkan buah yang manis, tetapi tetap menghasilkan buah yang asam dan tidak mungkin untuk dicicipi. Anggur yang asam itu adalah umat Tuhan, yaitu Israel dan Yehuda, yang selalu melakukan apa yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, yang tidak memperhatikan kehidupan sesama mereka, yang terlalu egonya sangat tinggi kepada dirinya sendiri. Bahkan mereka sering memutarbalikkan fakta di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Itulah bahayanya ketika memutarbalikkan fakta, akhirnya Tuhan juga membiarkan mereka dijajah oleh kerajaan Asyur pada waktu itu. Dan mereka sangat menderita di bawah penjajahan Asyur pada waktu itu. Dan memang benar, celakalah mereka yang memutarbalikkan fakta, yang selalu berbohong, itu akan segera menerima penghukuman yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga sering mengatakan atau memakai kata celakalah kepada orang-orang yang selalu melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, atau yang bahkan sukar untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa tidak perlu melakukan apa itu tindakan yang memutarbalikkan fakta, karena itu adalah perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Kita bisa melihat bagaimana iblis pada awalnya telah memutarbalikkan fakta dengan menyebutkan jika manusia memakan atau menyentuh buah yang dilarang oleh Tuhan, maka manusia akan sama dengan Tuhan. Iblis berupaya untuk memutarbalikkan fakta, dan manusia terkecoh mau ditipu oleh si iblis, sehingga akibatnya adalah kita jatuh ke dalam dosa, kita menerima hukuman, yaitu maut akan datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan penderitaan akan selalu datang tengah-tengah umat manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah celakanya jika seseorang itu selalu suka memutarbalikkan fakta. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita hindarkan yang namanya perbuatan yang suka memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk memenangkan diri kita, atau untuk menjadikan diri kita yang menjadi populer, menjadi hebat, atau menjadi ternama. Jangan lakukan itu. Tetaplah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jujurlah, dan berlakulah adil kepada siapapun. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu telah kami dengar, sehingga kami ya Tuhan diajari agar kami hidup menjadi orang yang jujur dan berlaku adil kepada siapapun ya Tuhan, dan meninggalkan dosa yang selalu suka melakukan perbuatan memutarbalikkan kebenaran atau memutarbalikkan fakta. Ajarlah kami ya Tuhan agar kami meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, karena kami adalah orang-orang yang percaya, yang Engkau kuduskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jauhkanlah segala penyakit dan mara bahaya dari tengah-tengah umat-Mu. Dan kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan, keluarga, yang menambahkan cinta kasih di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang duduk di bangku sekolah. Engkaulah yang menambah hikmat dan pengetahuan, yang memberkati sekolah mereka, memberkati para pendidik mereka ya Tuhan, agar mereka menjadi bertumbuh semakin dewasa, semakin berpengalaman, dan semakin mengerti apa yang hendak mereka lakukan. Terlebih ya Tuhan, mereka semakin mengerti apa yang penting di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu.
Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masa-masa sekarang ini. Jika saat ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 sedang meningkat di tengah-tengah bangsa kami dan di daerah kami ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, Engkaulah yang memberikan imunitas kepada jemaat-Mu, agar mereka ya Tuhan tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bila pun ada orang yang terinfeksi, berkatilah ya Tuhan, berikanlah kesembuhan, berikanlah imun ke tengah-tengah tubuh mereka, sehingga mereka ya Tuhan selamat dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu, berkatilah pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja. Berkati bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari mara bahaya, bencana alam, kekacauan, perpecahan ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengaruniakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan di tengah-tengah bangsa kami ini. Sehingga kami semakin bersuka cita hidup di tengah-tengah bangsa yang begitu indah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bagi pemerintah kami ya Tuhan, Tuhanlah yang memberkati mereka, yang memberikan kekuatan dan hikmat, agar mereka ya Tuhan memimpin di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.